Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Di dalam berbagai situasi yang terjadi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah dalam segala perkara kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang hari ini saya menyapa semua saudara yang hari ini menyaksikan live streaming dalam pertemuan kita di Gereja Bethel Indonesia Kingdom of Love. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang tetap setia dan juga rekan-rekan mungkin dari berbagai gereja lain yang hari ini juga ikut serta dalam live streaming hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau membagikan sesuatu untuk Tuhan. Karena rasanya di tengah-tengah kondisi yang berat hari ini, kita kadang-kadang mengalami sebuah ketakutan. Sekarang begini, dalam Kejadian pasal 46 ayat yang ketiga, atau kata jangan takut yang ke-6 dalam Alkitab kita, Alkitab mencatat seperti ini. Kejadian pasal 46 ayat yang ketiga. Akulah Allah ayahmu, janganlah takut. Pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Haleluya. Oleh sebab itulah, kekasih-kekasihku, sekarang saudara bayangkan kalau saudara menjadi seorang yang bernama Yakub. Hari itu Yakub mendapatkan sebuah berita bahwa anak yang selama lebih dari 14 tahun dia pikir sudah mati. Jadi ada sebuah fakta yang mengatakan baju jubah Yusuf yang bagus itu kemudian ternyata dilumuri dengan darah, dan sebuah fakta yang menakutkan, Yusuf sudah mengalami kematian. Tetapi hari itu Yakub mendapatkan sebuah berita bahwa Yusuf itu hidup kembali. Sesuatu yang mengagetkan. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-26, Alkitab mencatat hati Yakub tetap dingin. Bayangkan, kalau bapak dan ibu saudara menjadi seorang Yakub, kehilangan anaknya selama lebih dari 13 tahun, sebuah penantian yang cukup panjang rupa-rupanya, itu tentu bukan sesuatu yang menyenangkan dan tentu sesuatu yang sangat membuat Yakub mengalami kepedihan. Sehingga ketika anak-anaknya datang dan berkata, Yusuf hidup bahkan menjadi orang kedua di Mesir, rasa-rasanya Yakub memiliki satu situasi yang hatinya ngomong dingin. Enggak percaya dengan apa yang terjadi. Oleh sebab itulah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang seperti itu membuat Yakub mengalami ketakutan. Nah, bukankah hari-hari ini kita juga sedang menghadapi sebuah ketakutan yang sama ketika rupa-rupanya Bapak Ibu corona atau COVID-19 menjadi pandemik bagi seluruh dunia dan itu menakutkan banyak orang. Ketakutan itu membuat orang mulai membatasi diri, mereka tidak keluar, mereka mengisolasi diri sehingga membuat orang-orang mulai mengalami ketakutan. Dan ketakutan seperti ini rasa-rasanya wajar. Tidak dapat atau tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebuah harapan bagaimana dia bisa mengatasi corona itu. Nah Bapak Ibu, Yakub rasa-rasanya menurut fakta yang dia lihat, Yusuf sudah mati. Jubahnya ada, darahnya ada, saksinya anak-anaknya yang ikut serta. Rasa-rasanya ketika mereka memberi laporan kepada Yakub,
Yakub berkata sudah selesai, tidak ada lagi harapan, Yusuf sudah mati. Tetapi kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingat bagaimana ketika Yakub yang sudah mulai dingin itu begitu melihat kereta kuda yang disiapkan atau yang diberikan, yang disertakan oleh Yusuf, membuat Yakub mulai bergairah. Namun gairah Yakub itu pun juga tetap terbatas. Kalau kita lihat atau kita baca pasal Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-28 atau 29, Alkitab mencatat begini, aku akan pergi ke Mesir, cukuplah itu. Cukuplah itu. Yang penting aku lihat Yusuf, setelah itu aku mati. Ada sebuah perasaan yang saya pikir bukan sebuah kegairahan ketemu dengan Yusuf, tetapi masih ada yang memblok pikiran dari Yakub ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Bagi Yakub semuanya sudah selesai. Tetapi kondisinya berbeda ketika Allah menyatakan lewat anak-anaknya bahwa Yusuf masih hidup. Hal yang tidak jauh berbeda terjadi ketika orang Israel keluar dari padang gurun. Ketika mereka di tengah-tengah padang gurun menuju ke Israel, Alkitab mencatat mereka mulai bersungut-sungut. Dan ketika sungut-sungut mereka yang ditulis dalam Bilangan pasal yang ke-21, Alkitab mencatat dengan jelas kemudian keluarlah ular beludak menggigit orang Israel. Ular beludak pada saat itu atau kita kenal sekarang dengan ular derik, Bapak Ibu yang saya kasihi, menggigit orang Israel, dan Alkitab mencatat hanya dalam hitungan jam mereka yang digigit oleh ular beludak akan mengalami kematian. Kenapa? Karena jangankan zaman dahulu, hari ini kita mencari serum dari ular beludak atau ular derik itu, ular berbisa, itu kita mengalami kesulitan, apalagi pada zaman dulu belum ada yang namanya serum. Sehingga kalau secara fakta yang terlihat, maka kita melihat tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi kemudian ketika mereka datang kepada Tuhan, lalu kemudian Musa diperintahkan untuk membuat ular tembaga. Maka kemudian Alkitab mencatat barang siapa yang memandang kepada ular tembaga, meskipun belum ada serum pada saat itu, Alkitab mencatat mereka diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, Alkitab memberikan catatan, Yesus berkata seperti Musa meninggikan ular tembaga itu, maka demikian juga anak manusia akan ditinggikan, dan barang siapa memandang kepada salibnya, dia akan diselamatkan. Percayalah, di tengah-tengah situasi yang hari ini orang bisa berkata tidak mungkin, serum secara resmi belum ditemukan, obat antivirusnya belum ditemukan. Sehingga setiap orang yang terkena virus ini, semua hanya bisa berkata pasrah, mati atau sembuh dalam waktu yang sekian lama, itu pun dengan kondisi paru-paru yang sudah tidak 100% lagi. Tapi percayalah, masih ada salib Kristus. Dan salib Kristus memberikan sebuah jaminan dan harapan. Bapak Ibu, Yakub kemudian mengalami situasi yang berbeda dari hati yang dingin, memiliki hati yang berbeda ketika Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini saya memberitakan kepada seluruh saudara yang ada, kepada seluruh jemaat Tuhan, jangan takut. Meskipun uang yang selama ini kalau saudara sakit bisa pergi ke Pineng, bisa pergi ke Singapura untuk berobat. Tetapi ternyata justru hari ini orang ke Singapura, orang ke Malaysia justru mengalami ketakutan. Percayalah, masih ada salib Kristus yang menjadi jaminan bagi kita semuanya. Memang hari ini semua orang mengalami ketakutan, dan sekali lagi pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tersenyum, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersenang-senang, ada waktu untuk bersusah. Hari ini mungkin semua orang sedang mengalami ketakutan, mungkin sedang mengalami tangisan, memang masanya seperti itu. Tetapi percayalah, akan ada saatnya
tangisan akan menjadi sukacita. Dan percayalah, di dalam Kristus ada jawaban. Sebab dunia mengatakan kepastian justru di dalam ketidakpastian. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semuanya berita sukacita. Ada salib Kristus yang menjadi jaminan kita semuanya. Saudara mengalami ketakutan? Yakub mengalami ketakutan? Banyak orang mengalami ketakutan? Tapi hari ini Kristus menjadi jawaban bagi kita semuanya. Kalau saudara mengalami ketakutan hari ini, saudara tutup matamu, saudara tundukkan kepalamu, saudara memiliki sebuah pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Dari tempat ini saya mau berdoa untuk saudara. Musik bisa iringi dengan satu pujian. Saudara tundukkan kepala. Sikanara lamara lawata tahama sikanara lama. Tidak ada jawaban di dunia ini Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada jawaban. Sebab itu hari ini Tuhan, ketika seluruh umat-Mu sedang menghadapi situasi yang berat, Engkau hadir, Engkau nyatakan agar setiap umat-Mu yang hari ini menghadapi kesusahan, mereka dikuatkan kembali. Kekasih-kekasihku, jangan takut. Sekarang kau lihat, Kristus ada di depanmu, Kristus ada di sampingmu, Kristus ada di dalam seluruh hidupmu. Percayalah, Allahmu mengasihimu. Jangan takut. Kalau saudara mengalami ketakutan, saudara boleh tumpangkan tangan kananmu atau tangan kananmu ke dadamu dan tangan kirimu engkau angkat sebagai bentuk penyerahanmu kepada Tuhan. Dan sekarang rasakan kehadiran Allah. Aku berdoa di tempat ini, tapi aku percaya Allah sedang ada di tempatmu. Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lihat hati-hati yang saat ini mengalami kegentaran Tuhan. Tapi hamba percaya bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Hari ini kami boleh mengalami tangisan, kami boleh mengalami ketakutan, tapi kami percaya saatnya ketika Engkau menyatakan anugerah-Mu, kami akan ganti tangisan dengan sukacita. Kami akan ganti duka cita kami di dalam sukacita kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih. Sebab itu, apapun yang jadi persoalan setiap umat-Mu yang hari ini Tuhan, dalam ketakutan mereka, Engkau hadir. Dan Engkau nyatakan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, rasakan anugerah Allah. Hiramata tasyikiana ralamu. Kuriapata hamasikiana ralama ralawayasa naralawayasi. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau mengasihi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Dan kami percaya Engkau terus akan beri kekuatan kepada kami. Dan kami percaya saatnya badai pasti berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati katakan amin. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu masih setia bersama-sama dengan live streaming GBI Call. Dan saya mengucapkan syukur bahwa kita terus diberikan kekuatan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa ibadah kita pada tanggal 29 Maret nanti, besok hari, dan juga nanti sampai dengan waktu yang sementara ini belum dapat kita tentukan. Kita menunggu dari BPH GBI, PGI dan juga dari pemerintah untuk dapat kita berkumpul bersama. Maka akan diadakan live streaming. Dan ibadah kita mulai jam 7, kemudian yang kedua jam 10. Jadi ibadah sore kita tidak ada, jadi jam 7 dan jam 10. Tetap
di channel Pendeta Meshak Alexander. Lalu jangan lupa Bapak Ibu, tim pendoa dan saya berharap semua jemaat bisa ikut terlibat di dalam doa rantai yang dicanangkan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Dalam jam 1 pagi sampai dengan jam 12 malam, masing-masing jam sudah ada yang mengisi, tetapi saya mengundang seluruh jemaat bisa berpartisipasi, mau mendedikasikan waktunya untuk bersama-sama melawan corona, karena kita percaya bahwa Kristus sanggup mengatasi itu. Dan bagi jemaat yang rindu namanya bisa masuk di dalam barisan doa kita, termasuk nanti jamnya berapa, bisa menghubungi Ibu Gembala di telepon, nomor telepon atau WA. Nomornya adalah 0878, sekali lagi 0878, catat 8181 5474. Saya berharap semua jemaat dapat terlibat karena ini merupakan tugas kita bersama. Lalu kemudian jemaat yang membutuhkan pelayanan, kami Gereja Tuhan sementara ini sekretariat ditutup, saudara bisa menghubungi WA hamba-hamba Tuhan. Jadi kita akan melayani Bapak Ibu by phone. Kecuali sangat urgent baru kami bisa melayani saudara dan kami yang datang ke rumah saudara. Sekali lagi sekretariat sementara ditutup. Demikian live streaming kita hari ini. Oh ya jangan lupa, maaf, besok setelah hari Minggu kita ibadah, lalu hari Senin sampai dengan hari Jumat, setiap hari kita akan ada live streaming, menyapa jemaat, sharing firman, tapi bentuknya talk show. Jadi Bapak Ibu bisa ambil bagian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa tanya lewat WA hamba-hamba Tuhan atau lewat FB yang live streaming, sehingga kita berusaha sebisa mungkin menjawab setiap hal-hal yang saudara tanyakan sesuai dengan tema-tema yang sedang kita siapkan. Demikian kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita dan jangan lupa hidup sehat, jangan lupa tetap berharap, iman mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.